Saya Cindy Tumangkor. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Pengertian akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dan bidang tertentu. Sejarah perkembangan akuntansi pajak. Sejak perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda. Setelah merdeka sampai tahun 1979 sampai tahun 1983 dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Peran akuntansi pajak di sini ada 4. Yang pertama yaitu membuat perencanaan dan strategi perpajakan. Yang kedua, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, alat untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan atau mulai dari penilaian atau penghitungan pencatatan atas pajak. Yang keempat, dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Prinsip-prinsip akuntansi pajak. Prinsip dasar akuntansi yang disampaikan oleh APB Statement nomor 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama, cost participle, yang kedua, revenue principle, yang ketiga, matching principle, yang keempat, objectivity principle, yang kelima, consistency principle, dan keenam, disclosure principle, yang ketujuh, conservative principle, dan ke-8, materiality principle. Perbedaan laporan keuangan komersial. Definisi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Perbedaan konsep beban. Beban menurut IAI 2007-13 diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Perbedaan dalam konsep penyusutan dan nilai persediaan. Konsep penyusutan menurut IAI 2007, akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan, yaitu yang pertama, metode garis lurus, yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit, yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Konsep nilai persediaan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan atau cost yang dilakukan oleh metode rata-rata, average, atau dengan metode pendahuluan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan first in first out atau FIFO. Apabila kita meninjau secara akuntansi, maka ada 3 jenis metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK nomor 14 tahun 2007, yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau FIFO. Kemudian rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost Method, dan masuk terakhir keluar pertama atau MTKP atau LIFO. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.